Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisari Nasibuan, NIM 20 12 01 005, kelas PUT 2A. Di sini saya mengunjungi wirausaha di bidang tanaman hias, dan saya akan mewawancarai seorang ibu, Edri Dayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berjumpa dengan ibu saya, Ibu Edri Dayanti, dan di sini saya akan menanyakan dengan jenis-jenis pepohonan dan jenis-jenis tanaman, dan dari kapan dan bagaimana terjadi tanamannya sini, dengan motivasi sendiri. Dengan pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, Bu, dari kapan Ibu memulai dari tanaman hias tersebut, Bu? Ya. Terima kasih saya ucapkan, ini sebenarnya kedatangan tamu istimewa. Alvin ini salah satu alumni kami, jadi ketika saya sampaikan semalam mengenai pembelajaran kewirausahaan tentang budidaya tanaman hias, di sini saya luar biasa bangga sekali dikunjungi, yang mana tempat kita ini di Eja Eki Garden namanya. Ini saya sambil promosi juga ya, beralamat di perumahan Pondok 8 di Pananeka Prabot. Oke, di sini saya sampaikan dalam proses penanaman atau proses awalnya saya berwirausaha tentang tanaman. Sebenarnya ini prosesnya sudah 3 tahun. Namun sebelum menjajaki di dalam proses kewirausahaan, 7 bulan sebelum saya sudah mencari tahu sebenarnya apa sih bisnis dalam tanaman itu, seperti apa sih berbisnis dalam budidaya tanaman. Karena di sini harus kita persiapkan, karena apa? Yang pertama itu tujuan kita untuk membudidaya atau memberi atau menjual beli ataupun apa namanya istilahnya, setidaknya untuk melestarikan tanaman itu apa dari awal. Jadi di sini ketika 7 bulan sebelum saya terjun ke wirausahaan bisnis tanaman ini, saya memahami apa sih usaha itu. Kemudian bagaimana nanti saya persiapan apa? Yang pertama itu siapan mental. Itu saya siapkan dulu, karena up and down-nya seorang pebisnis, ataupun saya katakan saya bukan pebisnis ya, karena ini memang masih hal yang kecil di antara teman-teman yang luar biasa di luar kota sana yang sudah jauh lebih hebat dari saya. Namun di sini saya hanya ingin mengajak bahwasanya mari kita lestarikan budidaya tanaman ini. Kita sudah pasti tahu manfaatnya apa. Yang pertama itu untuk kelangsungan hidup manusia, itu sudah pasti tahu. Semua tanaman di sini itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama bagi kelangsungan hidup manusia ya. Kemudian untuk memahami tanaman itu juga saya tidak, saya budidaya kemudian saya perjualbelikan, bukan. Yang pertama saya cari tahu dulu tanaman apa yang cocok di tempat kita, khususnya di Mandailing Natal dengan tropis ataupun cuaca kita di sini kan tidak seperti di luar sana yang cuacanya dingin, ataupun dalam penanaman tidak harus saya tanam kemudian saya anggap dia bisa hidup di tempat kita, tidak. Jadi yang kedua itu saya sudah persiapkan ini tempat, bisa dilihat dari atas ini ada pohon rambutan, ada lengkeng, ada jambu Jamaika, itu juga jambu Jamaika. Jadi itu juga ada mangga satu lagi. Jadi 5 pokok batang ini adalah tempat naungan tanaman-tanaman yang sudah saya siapkan di bawahnya. Jadi cukup air, cukup sinar, karena juga tanaman kan membutuhkan ini sinar dengan air ya. Jadi tidak terlalu panas, tidak kena sinar matahari. Jadi di dalam pemahaman ini saya buka-buka lagi, saya pahami lagi tanaman apa yang cocok. Kemudian tanaman yang ada di sini itu banyak sih sebenarnya, bukan hanya bunga hias atau tanaman hias saja, tapi saya juga budidaya bibit. Jadi berdasarkan pemahaman saya, atau saya cari ilmu tentang bagaimana cara mencangkau atau menstek atau okulasi tentang tanaman itu, saya pelajari lagi. Contoh ini ada lengkeng, ini saya okulasi. Jadi kita ambil kemudian ataupun itu kita menstek dia, kita pelajari lagi, berhasil, kemudian kita taruh polybag, kita pasarkan, kita jual belikan. Kemudian di dalam pemasaran ini pun bukan hanya saya saja yang bergerak, alhamdulillah sudah 34 reseller. Jadi pemasaran ini, marketingnya ini alhamdulillah sudah
Ini ke Aceh sudah pernah, saya ke luar kota ya, ini ke Aceh, ke Medan udah sering. Jadi alhamdulillah sebenarnya dari hal yang kecil ya, dari hobi yang pertama dari orang tua, karena memang ayah dan ibu saya itu cinta tanaman, jadi mungkin saya mengalir darahnya dari situ. Jadi saya menyukai tanaman, kira-kira seperti itu. Jadi Bu, Mhm. ini kan di masa belum pandemi, Mhm. hasil penjualan dengan tanaman hias ini kan mana Bu? Oh iya, Dengan zaman sekarang juga kan udah pandemi. Iya. Apakah merosot, apakah meningkat? oke. Di sini saya sampaikan juga ya, sebenarnya dari awalnya kalau memang niat untuk jual beli ataupun seperti saya sebenarnya niatnya hobi ya, hobi-hobian. Jadi rezeki-rezekian sebenarnya tanaman hias ini. Anggap aja ketika ini kita corona di 2020 bulan 3 kalau tidak salah. Itu sudah 1 tahun setelah saya promosi atau wirausaha tanaman ini. Alhamdulillah di saat itu saya memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya saya juga punya tanaman hias itu, jadi ketika membutuhkan bisa dibeli di tempat kita ini. Jadi ada beberapa masyarakat juga kalangan memahami tanaman, mereka membeli sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau ya, karena dari harga terjangkau mungkin masyarakat bisa membeli. Kemudian ketika corona tersebut semakin pandemi, anak-anak diliburkan dan kami para kaum ibu mencari aktivitas apa yang cocok untuk disibukkan. Otomatis dia membeli tanaman sesuai dengan budgetnya dia, secara ya ibu-ibu kalau tidak menunggu menunggu belanja gitu kan. Cuma tidak semuanya, ada juga memang sudah hobinya dia, seberapa pun harga dia bisa beli. Jadi ketika corona itu alhamdulillah omset kita juga banyak yang minat. Kemudian dari kota juga kita juga packing seperti aglonema, seperti tanaman yang lainnya juga, bibit juga. Namun belakang ini sudah mulai mungkin gini ya, sebenarnya omsetnya itu belakang ini sudah agak menurun dikarenakan yang pertama semua kaum ibu sudah punya mungkin jenis tanaman ini, ya kan, sudah punya dia, jadi dia merasa cukup. Namun demikian pun masih ada di antara kaum kalangan yang memang hobi tanaman, memang masih ada juga yang datang, hanya saja dengan harga mungkinnya tidak sebombastis kita jual di saat lagi viral-viralnya atau lagi booming-boomingnya tanaman seperti itu. Oke. Makasih atas semua yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan penjualan tetap lancar, Amin, omset tetap naik. amin, 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 Mudah-mudahan amin. amin. Nah, terima kasih hasil wawancara saya dengan Ibu Ebridayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.